Suara tarhim membangunkanku. Sudah mau subuh ternyata. Aku tertidur di ruang TV, hanya beralaskan sajadah tanpa bantal. Tertidur dengan kemarahan dalam hati. Segera aku beristighfar. Astagfirullah. Memohon ampun pada sang pemilik hidup. Tak seharusnya aku begitu, tidur dengan kemarahan. Sudah jadi kebiasaan, sebelum tidur aku akan mengambil wudhu, lalu membaca doa hingga terlelap dengan tenang. Namun malam tadi, aku tidur dalam keadaan amarah yang memuncak. Pagi ini kuputuskan untuk ke rumah ibu. Rindu rasanya beberapa hari tak bertemu. Apalagi dengan bapak, jarang sekali bisa bertemu. Karena beliau sibuk mencari nafkah, pergi pagi, pulang petang. Perjalanan ke rumah orang tuaku sebenarnya cukup jauh jika berjalan kaki. Tapi karena sudah terbiasa pulang pergi, rasanya tak membuatku lelah sama sekali. Sesampainya di sana, tampak sosok lelaki yang sedang duduk di amben, membuatku tertegun. Ada rasa rindu yang begitu dalam, karena kami sangat jarang bersua. "Bapak!" Setengah berlari aku berhambur ke pangkuannya. "Waalaikumsalam, Neng." Bapak tersenyum menyindir. Beliau tetap memanggilku Neng, meskipun ibu sudah mengganti panggilanku menjadi Teteh sesaat setelah adikku lahir. Kata ibu, aku udah dewasa, nggak pantas disebut Neng. Padahal panggilan Neng itu masih bisa digunakan untuk panggilan pada yang lebih muda. Assalamualaikum Pak. Kucium tangan lelaki yang kusayangi ini. Bapak ini udah kayak orang sibuk saja. Susah banget mau ketemu bapak, rajukku padanya. Bapak juga orang sibuk kok. Sibuk cari nafkah buat beli beras. Beliau terkekeh sambil anteng menganyam posong. "Bapak hari ini gak dagang ya? Diar mana Pak?" tanyaku sambil celingukan mencari anak itu. Yang ditanyakan ternyata keluar dari dapur, membawa anyaman posong. "Apa Teh?" sahut dia. "Enggak, kirain kamu gak ada di rumah," ulasku. "Bapak sengaja libur. Lihatnya, nanti sore mau ke rumah Neng. Tapi sekarang Nengnya udah ada di sini," jawab bapak. "Ya nggak apa-apa tuh kalau mau ke rumah Neng mah, ke rumah saja Pak. Dari kemarin-kemarin minta bapak datang nggak muncul-muncul." Aku merengut. Lelaki kesayanganku itu terkekeh. Wajahnya tampak semakin menua. Matanya teduh dan sayu. Dia lelaki pertama yang kucintai, hingga kini masih tetap kucinta. Bahkan waktu kecil aku bercita-cita ingin menikah dengan laki-laki yang baik seperti bapak. "Pak, Neng mau cerita sama bapak soal rumah kontrakan Neng," cetusku. "Cerita saja. Ada kejadian apa lagi memangnya Neng?" tanya bapak. "Dia sudah cerita Pak." "Iya Neng, makanya dia gak mau nginep lagi. Katanya rumah Neng ada hantunya." Bapak malah tertawa. Kuceritakan juga segala kejadian yang terjadi di kontrakan kemarin, terutama soal Ani. Bapak masih saja fokus dengan anyamannya. Dan kuceritakan juga kejadian malam tadi, tentang amarahku, kekesalanku. Bapak menoleh menatapku. Mata sayu itu seolah menunjukkan kebimbangan. Bapak menghela nafas panjang, seolah berat mendengar cerita bagian akhir. Bapak takut kalau Neng ikut campur. "Nanti Neng gak akan kuat," ulasnya sambil menatapku. Kebimbangan makin jelas tersirat di matanya. "Maksud bapak ikut campur bagaimana?" Aku tak mengerti apa yang bapak katakan. "Neng mau tahu keberadaan mereka kan?" "Iya Pak, cuma mau tahu. Soalnya ada dukun yang bilangnya inilah, itulah. Aku cuma memastikan Pak." "Neng, ada sesuatu dalam diri Neng yang sama seperti orang lain, dan sesuatu yang masih menunggu." "Apa itu Pak?" "Nanti Neng akan tahu. Satu saja pesan bapak, jika terjadi kejadian yang lebih dari itu, jangan terima bantuan dari siapapun selain dari Allah. Bapak yakin Neng kuat tanpa mereka. Allah sebaik-baik penolong," kata bapak. Neng masih gak ngerti apa yang bapak maksud. Bisa jelaskan?" Pintaku memaksa. Makin tak paham dengan kata-kata bapak. Siapa yang bapak maksud? "Mereka itu?"
Sudahlah, nanti Neng pasti tahu. Ringkasnya, nanti bapak datang ke rumah, insya Allah. Aku masih penasaran sama kata-kata bapak yang tadi. Apa maksudnya itu, Pak? Paksaku lagi karena sangat penasaran dengan kata sesuatu. Neng ini yang terpilih. Udah begitu saja? Makin heran saja mendengar ucapan bapak. Di sisi lain, masih kuingat kala itu usiaku 7 tahun. Baru sekolah kelas 1 sekolah dasar atau SD. Ketika libur sekolah, sering merengek minta ikut bapak berdagang. Bapakku itu kadang menolak karena aku selalu menangis di malam hari. Malamnya kakiku sakit semua. Berjalan kaki ku dagang membuat kaki pegel dan sakit. Tapi aku tak kapok. Ibu selalu mendukung keinginanku untuk ikut bapak. Kalau aku ikut biasanya, bapak memaksakan pulang lebih awal. Beda kalau aku tak ikut, selalu pulang ketika hari gelap. Ibu selalu mencemaskan bapak. Makanya ibu biarkan saja aku ikut dagang. Hari itu aku diajak bapak untuk ikut lagi seperti biasa. Karena hari libur sekolah, bapak janji hari ini akan pulang lebih awal. Kami mulai berkeliling dari kampung ke kampung menjajakan dagangan. Aku sangat senang, tak sedikit pun merasa lelah. Menjelang asar, bapak mengajakku pulang. Dagangan bapak belum habis, masih sangat banyak. Namun karena bapak sudah janji, beliau tetap memilih mengajakku pulang. Jika diteruskan dagang, pasti akan sangat malam sampai ke rumah. Bapak bilang kasihan padaku. Selesai sholat asar di Tajuk itu musola kecil ya. Kami bergegas pulang. Dulu masih belum mengenal roda untuk berdagang. Bapak hanya memanggul dagangan di pundaknya, dipikul. Perlahan semburat jingga mulai menghiasi langit. Warnanya indah. Aku sering dengar jika sore hari ibu memintaku agar menutup semua jendela dan pintu. Sudah ada layung. Sering juga orang tua-tua zaman dulu mengatakan, jika sudah ada layung, akan ada sandekala. Anak-anak tak boleh main di luar rumah. Kalau di Jawa Tengah namanya Candi Allah, kalau tempat saya teman-teman. Di sepanjang perjalanan pulang, ada saja orang yang ingin membeli dagangan bapak. Padahal hari sudah sore. Bapak pun sulit menolak. Tak terasa dagangan bapak habis, hari pun mulai gelap. Tak lama terdengar suara beduk di masjid, menandakan sudah masuk waktu sholat maghrib. Aduh Neng, udah gelap, ayo kita pulang. Bapak mengajakku mempercepat langkah kaki. Tiba-tiba hujan turun deras, disertai kilat, disambut langit menggelegar. Suara guntur bersahutan membuatku takut dan memeluk bapak. Bapak mengajakku berteduh mencari musola, sekalian melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat, bapak selonjoran di sudut musola yang kala itu masih panggung. Menunggu hujan reda, aku mengantuk dan menyandarkan kepalaku di pangkuan bapak hingga tertidur. Bapak membangunkanku ketika hujan sudah reda. Ternyata Isya sudah lewat. Kami pasti sampai ke rumah agak malam karena masih harus melewati beberapa kampung lagi untuk sampai ke rumah. Sepanjang jalan terlihat sangat gelap. Sama sekali belum ada penerangan untuk tempat umum. Hanya 1-2 rumah yang sudah memasang listrik. Rumah yang lain kebanyakan masih menggunakan cempor sebagai penerang dalam rumah. Bapak mengeluarkan senter dari tas karungnya. Senter aluminium warna perak yang di dalamnya ada 3 batu baterai sebagai daya. Cahayanya berwarna kuning jingga seperti layung. Tiba di pematang sawah yang memisahkan antar kampung. Kulihat jauh di sana ada sesuatu terbang dengan tenang. Terlihat seperti kain hitam bergerak-gerak tersapu angin. Itu apa Pak? Tanyaku sambil menunjuk. Bapak menoleh ke tempatku menunjuk. Neng lihat. Bapak berhenti sejenak seakan terkejut. Aku mengangguk. Sudah, gak usah dilihat. Pegang baju bapak, pinta bapak padaku. Aku berjalan memegang ujung baju bapak. Sesekali menoleh ke arah kain terbang tersebut. Namun, tak bisa menebak apa itu. Sementara itu di sisi lain, memasuki usia belasan, aku mondok di kampung tempat kakekku tinggal.
Waktu libur mengaji dan belajar di pondok, aku akan pulang dan menginap di rumah kakek. Kakek sering bercerita tentang sejarah zaman penjajah yang dialami kakek buyutku dulu. Kek, dulu aku pernah lihat kain hitam terbang di awan. Waktu itu bapak dagang. Apa itu ya, kek? Ceritaku pada kakek seraya bertanya. Beliau tampak terkejut mendengar ceritaku. Kamu lihat, Neng? Pertanyaan yang sama seperti yang bapak tanyakan dulu. Aku hanya mengangguk heran. Memangnya itu apa, kek? Tanyaku penasaran. Lain kali saja kakek ceritanya, sahutnya. Hal itu membuatku heran. Bapak dan kakek sama sekali tak mau memberitahukan tentang itu. Hingga akhirnya suatu hari kakek menceritakan hal itu kepadaku. Menurut cerita kakek, dulu sekali di kampung Caringin ada yang bernama Kiai Tarsa. Beliau adalah kakek buyutku, orang tersohor di seluruh kampung dengan ilmu kanuragan dan kebatinan. Yang dekat maupun jauh, pasti orang akan mengetahui nama beliau kala itu. Dulu orang kampung belum mengenal dokter. Kalau ada orang sakit, maka kakek buyutkulah yang jadi tempat tujuan berobat. Beliau pun pandai meracik jamu dan ramuan herbal. Bukan hanya itu, beliau dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, termasuk hantu dan jin. Kala itu, Islam masih belum terang. Masih banyak orang yang memakai kejayaan, kedikdayaan, dan pelindung diri dari ilmu hitam, termasuk kakek buyutku yang memiliki peliharaan yang berwujud maung. Orang yang punya kedikdayaan atau kajayaan akan kebal, berumur panjang, dan sulit meninggal menjelang sakaratul maut. Salah satu syarat memiliki kejayaan yang diagem kakek buyutku yaitu beliau harus mewariskan penjaga tersebut pada anak cucunya sebelum meninggal, agar mudah menjelang sakaratul maut. Sang penjaga pun akan memilih sendiri anak cucu yang akan menjadi tuannya. Sekalipun sudah ditunjuk sebagai pewaris, sang penjaga akan memilih sendiri orang yang sesuai dengan keinginannya, tapi harus termasuk keturunan satu darah. Kakek buyut mulai menua mengharuskannya mencari pewaris. Ditunjuklah kakekku saat itu dengan menjalankan beberapa persyaratan. Namun kakek tak lulus. Sang penjaga tak berkenan dengan kakekku. Hingga lahirlah bapakku. Zaman semakin berubah. Hal-hal mistis sudah mulai ditinggalkan seiring tegaknya syariat Islam. Bapak mondok di pesantren yang benar-benar menegakkan akidah. Hingga hal-hal yang menyangkut kakek buyut tak diagem oleh bapak. Maung pernah menunjukkan jirim kepada bapakku. Maksudnya jirim itu mewujudkan bentuknya. Bapak yang sadar akan hal itu memilih memutus rantai hubungan antara dirinya dan pewaris. Guru di pesantren bapak sering menganjurkan bapak meruqyah diri sendiri agar terlepas dari mereka. Kakek buyut sudah benar-benar tua, bahkan pernah sakit parah seperti koma. Kalau zaman sekarang nyebutnya koma. Namun kakek buyut kembali sehat seperti sedia kala. Sering seperti itu. Singkat cerita, bapak menginjak usia dewasa. Saat itu kakek buyut sakit parah. Sering sakit parah begitu dan sembuh lagi. Bapak dan para guru sesepuh pondok meruqyah kakek buyut sampai berminggu lamanya. Akhirnya kakek buyut yang sudah sangat sepuh berpulang ke haribaan ilahi. Bapakku juga bercerita bahwa ruh kakek buyut kembali pada Allah. Tapi jin korin kakek buyut jadi abdi di negara jin sesuai perjanjian mereka dulu. Kini bapak sangat melindungi anak-anaknya dari hal-hal begitu. Bahkan ketika dulu aku bisa melihat kain hitam terbang, ternyata itu jirim yang lain sang penjaga yang diwariskan kakek buyutku. Jirim tersebut ingin menjadikanku sebagai tuan dan mengetahui bahwa aku adalah keturunan kakek buyut. Namun mereka hanya bisa memantau dari jauh, tak dapat mendekatiku karena bapak sudah membentengi hubungan kami dengan mereka. Ternyata akulah yang terpilih itu. Bapak menegaskan, orang yang terpilih jangan lengah,
mereka akan mencari kesempatan hingga kita membutuhkan mereka dan memutuskan memanggil mereka. Sebenarnya aku tak percaya dengan cerita mistis yang diceritakan bapak dan kakekku tentang kakek buyut. Tetap saja bapak memintaku agar selalu waspada. Sebaik-baik penolong adalah Allah, pesan bapakku yang selalu terngiang hingga kini. Sementara itu, masih kuingat waktu sebelum menikah dulu. Bapak kedatangan tamu, teman lama yang merantau di Jakarta. Orangnya suka sekali dengan hal-hal mistis. Dia bilang bisa sambat karuhun. Sambat artinya memanggil arwah yang sudah mati untuk merasuki tubuh seseorang. Dan karuhun yaitu leluhur. Jadi sambat karuhun adalah memanggil arwah sang leluhur untuk merasuki tubuh seseorang. Dia juga meminta bapak untuk melakukan sambat pada kakek buyutku. Cuma orang yang punya kejayaan yang bisa disambat katanya. Awalnya bapak menolak. Tak pernah juga melakukan itu sebelumnya. Tapi setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya bapak setuju menuruti rasa penasaran kawannya itu. Teman bapak, Pak Solihin, mulai mengucapkan wirid sambil bersila. Kepalanya tertunduk fokus pada bacaannya. Tiba-tiba ia tersungkur, lalu kembali duduk dan mengaku bahwa dia adalah kakek buyutku. Bapakku sengaja bertanya, siapa saja nama saudara kakek buyut. Anehnya, dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan bapak. Bahkan dia juga tahu namaku dan adik-adikku. Padahal bapak sudah lama tak bertemu temannya itu. Waktu bapak nikahan saja, dia tak tahu. Tetapi sekarang ini teman bapak bisa tahu semua tentang kami. Macam-macam hal juga ia ketahui tentang seluk-beluk kehidupan kakek buyut. Setelah bosan bercerita, lalu Pak Solihin tergeletak seperti tak sadarkan diri. Namun tak lama, ia kembali sadar dan seperti sedia kala. Dia juga bertanya, apa saja yang dikatakan kakek buyut yang masuk ke tubuhnya pada bapakku. Sempat juga aku keheranan. Lalu kutanyakan mengenai hal itu pada bapak saat Pak Solihin sudah pulang. Kenapa bisa seperti itu ya pak? Padahal kakek buyut sudah lama meninggal, tapi masih bisa tahu semua tentang kita. Apa itu beneran kakek buyut pak? Tanyaku. Itu bukan kakek buyut neng, itu adalah jin. Jin Qur'in dari kakek buyut kamu. Ingat, jangan terperdaya. Perlu kita imani, orang yang sudah meninggal dunia tak akan bisa hidup lagi ataupun gentayangan arwahnya. Walaupun sedetik dia ingin menghirup udara dunia, sudah tak akan bisa. Jelas bapak, terputus sudah antara dia dan dunia kecuali 3 perkara. 1. Doa anak soleh dan solehah. 2. Amal jariah. 3. Ilmu yang bermanfaat. Hanya ketiga perkara itu yang akan tetap terhubung antara si mati dan dunia. Lanjut bapak panjang lebar. Aku mengangguk mengerti. Jadi sosok yang merasuki Pak Solihin adalah jin Qur'in jelmaan kakek buyut. Setiap manusia yang lahir memiliki jin Qur'in masing-masing, termasuk Rasulullah. Tapi jin Qur'in kepunyaan baginda Rasulullah SAW tak sama dengan kita. Dan di sisi lain, kembali ke saat ini. Sore hari sebelum aku pulang, ibu membungkus dendeng belut untuk lauk di rumahku. Bisa awet beberapa bulan jika benar-benar kering. Kalau ingin makan, tinggal goreng. Suamiku juga suka sekali dendeng belut. Sengaja ibu bekali untuk persediaan di rumahku. Bapak memintaku untuk pulang lebih dulu. Nanti lepas maghrib, baru bapak akan menyusul. Aku pun pamit pada ibu dan bapak. Sampai di rumah, segera aku masak. Sebentar lagi Arofik pulang. Terdengar suara motor terparkir di depan rumah, disertai uluk salam. Aku tahu itu suara suamiku. Terdengar derap langkah kaki menuju ke arahku. Istriku, masak apa hari ini? Harum banget, tanya suamiku yang langsung memeluk dari belakang yang tengah memasak. Aku berbalik, mencium tangannya. Ih, Aa mandi dulu sana, asem tahu. Ledekku mendelik. Adek kan suka makan yang asem-asem.
Giliran AA yang asem malah gak mau, sahut suamiku mengusik. Tangannya masih melingkar di pinggangku. Bedalah asem buah sama asem ketek. Gitu ya, suamiku tertawa lepas. Dek, di rumah Bi Nena ada siapa? Kok masih ramai orang? Oh itu tadi Pak RT manggil orang yang mau ngobatin Ani, jawabku. Oh, bulat, usikku. Arofik terkekeh lagi. Aku mengidamkan masakan yang baru saja matang. Lalu kami makan bersama. Rasa bahagia selalu bisa makan sama-sama, walau dengan lauk yang sederhana. Suamiku bersiap ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pulang dari musola, Arofik rebahan di ribaanku manja. Selalu minta dielus rambut, menghilangkan lelah seharian bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan Arofik serentak. Lalu ia bangkit untuk membuka pintu. Bapak, apa kabar pak? Mari masuk, ajak suamiku senang dengan kedatangan bapak. Mertua dan menantu itu duduk berhadapan di ruang TV. Ngobrol ngalor ngidul melepas rindu. Semenjak kami ngontrak, baru kali ini bapak menyempatkan berkunjung. Dan waktu pertama kali pindah waktu itu, suami dan bapakku sama-sama sibuk mencari nafkah. Pergi kerja pagi, pulangnya malam. Sangat susah untuk mereka bertemu. Sekalinya bertemu, rumah jadi riuh dengan percakapan mereka. Setelah puas bercengkrama, kami bergegas ke rumah Bi Nena, mengantar bapak untuk menjenguk Ani. Di sana juga masih ramai orang, para warga kampung yang sengaja menemani Mang Tatang menjaga Ani. Kyai Gofar sudah berada di sana untuk memantau Ani. Bapak masuk melihat keadaan Ani, duduk di samping anak kecil itu yang masih terlihat lemah. Besok kita rukyah ya bu, ucap bapak pada Bi Nena. Kenapa nggak sekarang saja pak? Tanya Bi Nena. Sekarang ada Ki Gofar, biar beliau saja dulu, sahut bapak ramah. Kyai Gofar tampak mendelik, seolah tak suka dengan saran bapak yang akan merukyah Ani. Bapak menghampiri laki-laki tua itu yang tengah mengusap-usap jenggot yang memenuhi dagunya berwarna putih. Ia lantrak-lintrik melihat bapak yang mendekat. Apa kabar Ki? Masih ingat saya? Sapa bapak sambil mengasongkan tangan. Siapa ya? Tanya Ki Gofar dengan alis berkerut. Saya Hanafi Ki. Hanafi? Hanafi siapa? Ki Gofar tampak tak mengenal bapak. Han Ki, cucu Ki Tarsa. Jelas bapak. Hah? Kamu Han? Anaknya Supardi? Ki Gofar meyakinkan. Bapak mengangguk. Walah, sudah lama sekali kita gak ketemu. Sampean kok makin tua ayo, tutur Ki Gofar terkekeh. Sudah lama tinggal di Tatar Sunda, tapi Ki Gofar masih lekat dengan bahasa Jawanya. Padahal dia pasti tahu, sampean itu kalau bahasa Sunda artinya kaki. Aku sedikit menahan tawa. Ya tua Ki, udah punya mantu. Ini anak saya, ulas bapak menunjukku. Jadi Neng ini buyutnya Ki Tarsa toh? Tanyanya kembali menatapku. Iya Kiai, aku mengangguk pelan. Ki Gofar ini ternyata murid kakek buyutku. Waktu bapak masih kecil, bapak sering bertemu dengan beliau. Saya agem ilmu dari Ki Tarsa. Sampai sekarang hidup makmur, sehat, awet muda, tutur Ki Gofar membanggakan diri. Sayang, anak dan cucunya tidak mau ambil alih ilmu dari beliau. Padahal ilmunya sangat hebat. Laki-laki tua itu berucap lagi dengan nada sindiran. Bapak tak menyahut. Mereka sudah beda paham, beda jalur. Kalau berdebat pun yang ada nanti malah bentrok. Bapak lebih memilih diam, mengiyakan saja setiap penuturan lelaki tua itu. Setelah lama berbincang, bapak pamit pulang pada kami. Tak enak pada Ki Gofar jika harus rukyah malam ini. Besok saja berbagi jadwal. Ki Gofar bisa datang sore, sementara bapak bisa merukyah pada maghrib. Pak, kenapa bapak sebut Ki Gofar? Orang-orang sebut dia Kiai. Cetusku bertanya sebelum bapak pulang. Bapak lebih suka memanggil Aki sama Ki Gofar itu. Gelar Kiai hanya cocok untuk orang yang memuliakan dan menegakkan syariat agama Islam, menjadi panutan para pengikutnya, serta jelas dalam keislamannya. Sedangkan Ki Gofar, bapak tahu dia ngelmu dari siapa. Jawab bapak. Jadi nggak boleh panggil Kiai ya pak? Bukan nggak boleh Neng, bapak lebih suka panggil Aki saja. Terang bapak lagi.
Beliau pun pulang dari rumahku dan berjanji besok akan datang lagi. Keesokan harinya, Pak RT datang ke rumah Bi Nenah, membawa sesajen yang diminta Ki Gofar untuk ritual nanti malam atas perintah laki-laki tua itu. Tampah yang sengaja diisi dengan macam-macam bunga dan kue serta kemenyan disimpan di rumahku. Karena rumah Bi Nenah sempit, selalu ramai orang berkunjung. Jelang sore Mang Tatang pamit menjemput Ki Gofar ditemani warga. Aku dan beberapa ibu-ibu yang biasa berkumpul ikut menjaga Ani. Lama sekali Mang Tatang dan warga yang menjemput Ki Gofar tak kunjung datang. Aku pamit pulang dulu untuk sholat maghrib seperti yang sudah dijanjikan. Setelah maghrib bapak sudah ada di rumahku untuk meruqyah Ani. Apa Ki Gofar sore tadi sudah obati Ani? Sekarang gimana keadaannya? Tanya bapak. Obati apa pak? Yang jemput Ki Gofar aja gak datang-datang, sahutku. Kok bisa dek? Tanya Arofik nimbrung. Gak tahu, ucapku mengangkat bahu. Bapak dan Arofik saling tatap. Kami segera ke rumah Bi Nenah menunggu Ki Gofar di sana. Tak lama, Mang Tatang dan warga akhirnya datang. Tapi Ki Gofar tak nampak batang hidungnya. Ki Gofar gak bisa datang. Pagi tadi jatuh di kamar mandi, pecah pembuluh darah. Sekarang beliau dirawat di rumah sakit, katanya stroke. Tadi saya sama yang lain jenguk dulu ke rumah sakit, makanya lama, tutur Mang Tatang menjelaskan. Innalillahi. Bapak mengusap wajah. Kami yang berada di rumah Bi Nenah saling bertatapan mendengar kabar tersebut. Kejadiannya begitu mendadak, musibah siapa yang tahu. Kita diharuskan waspada dengan selalu berzikir mengingat Sang Kholik. Di sisi lain, bapak mengambil air wudhu sebelum mulai meruqyah. Neng sama Rofik bawa Al-Quran ya, pindah bapak. Aku dan Arofik mengangguk. Bu, tolong diganti baju Ani, ucap bapak pada Bi Nenah. Ani sudah 9 tahun. Anak perempuan usia 9 tahun itu sudah mulai balik, harus mulai ditutup auratnya. Ulas bapak memberi penjelasan. Bi Nenah mengangguk tanda mengerti. Kemudian ke kamar mengambil baju untuk anaknya. Lalu melapis baju Ani dengan baju panjang dan menutup kepalanya dengan jilbab. Bapak meminta kami yang hadir turut membawa Al-Quran agar sama-sama mengaji sebanyak-banyaknya. Bismillah. Tangan bapak memegang kepala Ani, sedangkan Bi Nenah duduk menyandarkan Ani yang terkulai di dadanya. Sewaktu mondok dulu, bapak sudah terlatih meruqyah orang lain dan meruqyah diri sendiri. Biarpun bukan hafid Quran 30 juz, tapi bapak hafal beberapa juz, termasuk ayat untuk meruqyah. Kami yang berada di rumah Bi Nenah mulai membaca Al-Quran ramai-ramai. Bapak mulai meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Yang awalnya Ani terkulai lemah, tiba-tiba matanya berubah garang. Suara gigi Ani saling bergesek meratuk. Tiba-tiba Ani memutar badan ke arah bapak. Tangan bapak dicakar, tapi bapak bergeming. Tangannya kukuh berada di kepala gadis itu. Dengan posisi duduk, Ani menendang hingga bapak terdorong dan terhenyak ke belakang. Bapakku itu cepat kembali ke posisi semula. Ani semakin liar. Bapak hampir kewalahan. Bi Nenah yang sedari tadi memegangi Ani sudah terpental. Ia memilih duduk di dekatku ikut membaca Al-Quran. Ani menjerit-jerit, menendang ke sana kemari. Warga yang mengaji di luar memburu ke dalam untuk memegangi Ani. 5 orang lelaki dewasa memegangi anak Bi Nenah itu. Semua terpental tersungkur. Dari luar datang lagi bantuan bapak-bapak menyerbu Ani sambil terus membaca ayat suci Al-Quran. Menurut bapak, di badan orang yang disinggahi jin seperti ada urat menonjol sebesar kelereng. Benda itu melaju cepat ke sana kemari. Itu posisi jin tersebut. Ani yang masih dipegangi banyak orang meraung-raung, menjerit. Terdengar Ani bicara menggunakan bahasa Jawa, suaranya parau. Nasib kalian semua akan sama seperti si Gopar keparat itu. Lihat saja, teriak Ani sambil terus minta lepas dengan suara parau. Kami tak putus membaca Al-Quran. Bapak menyasar lengan dan punggung Ani. Setelah merasa menemukan apa yang bapak cari, langsung bapak tekan dengan kuat. Ani meraung minta ampun, menjerit minta tolong.
Suara ganasnya mulai mereda, berganti menangis mengiba. "Bu, tolong bu, sakit. Minta lepasin bu, sakit." Bi Nenah yang melihat Ani kesakitan berniat menghampiri anaknya sambil sesenggukan. Aku menahan tangan Bi Nenah. "Jangan terkecoh Bi, dia bukan Ani. Ani kalau manggil biasa nyebut Umi, bukan ibu," sergaku. Bi Nenah tak jadi menghampiri Ani dan kembali melanjutkan mengaji di sebelahku. Pasti sadar akan ucapanku kalau anaknya tak pernah memanggil ibu. 2 jam sudah bapak bergelut dengan jin yang menguasai Ani. Akhirnya Ani terkulai lemas tak berdaya. Bapak menuntun Ani beristighfar. Ani menurut. "Alhamdulillah, ini Ani," kata bapak. "Alhamdulillah," sahut kami semua yang ada di rumah Bi Nenah. Bi Nenah berembur menangis memeluk Ani. Anaknya itu tampak kelelahan. Ani belum sembuh sepenuhnya. Jin yang merasuki Ani cukup kuat, dan jin itu bisa masuk kapan saja ke tubuh Ani karena sudah ada celah. Kalau bisa, selama beberapa hari ke depan, kita harus meruqyah Ani. Saya juga minta bantuan warga agar mengaji seperti ini nanti, cetus bapak menerangkan. Kami semua menyetujui saran bapak, hanya saja aku heran, kenapa jin bisa merasuki Ani? Jin merasuki siapa saja yang menurutnya lemah. Itu sebabnya ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran sejak dini. Bukan hanya kewajiban, itu juga bisa menjadi tameng melindungi diri kita dari gangguan makhluk gaib seperti jin. Bapak kembali menjelaskan. Bapak bercerita dan mengobrol agak lama bersama kami. Setelah agak malam, baru beliau pulang. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Aisyah ya. Teman-teman juga bisa mampir ke akun KBM-nya beliau. Untuk linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.